acara pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas tolong menyiapkan untuk berdoa. Ketua kelas, saya persilakan. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari Jumat tanggal 8 bulan 12 Desember 2012. Oke. Untuk hari ini ada yang nggak hadir, sekretaris? Ada Pak, Yusuf nggak masuk karena sakit. Yusuf nggak masuk karena sakit. Oke, Yusuf nggak masuk karena sakit. Oke, Yusuf sakit. Baik, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, ya, pekan lalu kita sudah bahas mengenai virus. Ya, virus tidak dikatakan makhluk hidup, virus juga tidak dikatakan benda mati. Itu bukan menurut saya, itu menurut para ilmuwan. Ya, sampai sekarang itu virus nggak tahu tuh dia makhluk hidup atau benda mati. Oke. Nah, kalau virus bukan dikatakan makhluk hidup, maka apakah virus dapat berkembang biak? Ya, apakah virus dapat berkembang biak? Ya, Alifah? Oke. Nah, jadi virus itu karena bukan dikatakan makhluk hidup, maka berkembang biaknya katanya dirubah. Sebenarnya sama aja dia. Kalau bahasa umumnya reproduksi, tapi kalau bahasa untuk makhluk hidup disebutnya berkembang biak. Tapi kalau bagi virus itu disebut dengan apa? Duplikasi. Virus itu dapat menduplikasi. Ya, cara reproduksinya yaitu duplikasi. Ya, ingat, virus itu ada beberapa kata yang ketika di makhluk hidup A, kalau untuk di virus B. Tapi intinya sama saja, hanya saja penggunaan katanya yang berbeda. Oke, kita akan memasuki materi cara reproduksi virus. Ya, cara reproduksi virus atau bisa disebut dengan cara virus menduplikasi. Oke, sebelum kita masuk ke demonstrasi, kemarin saya sudah sudah membentuk kelompok ya. Ada yang kelompoknya suruh bawa alkohol ya, suruh bawa alat peraga dari barang-barang yang sudah tidak terpakai yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber pembelajaran. Baik, sebelum kita berdemonstrasi, maka itu agar kalian nggak lupa, saya akan menyiarkan berupa video ya. Mari untuk semuanya kita perhatikan ke depan. Silahkan jika ada yang butuh dicatat, silahkan catat ya. Oke. Ini adalah video pembelajaran virus reproduksi secara siklus litik. Baik, kita saksikan.
alasannya adalah karena virus tidak memiliki tujuan yang terkait dengan kehidupan. Contohnya, dia tidak menggunakan metabolisme, dia tidak memiliki organisasi seperti halnya sitoplasma, mitokondria, dan ribosom. Dia adalah bentuk partikel komunikasi yang memiliki asal nukleat kemudian mengkomunikasi. Umumnya mereka itu tidak disebut sebagai hidup dan mati, melainkan aktif atau tidak aktif. Lalu mengapa virus itu ada di logika kalau misalkan dia bukan makhluk hidup? Kan belum mengapa dan makhluk hidup. Ayo kenapa coba? Alasannya adalah karena virus berpotensi sebagai penyebab beberapa penyakit, maka virus ini merupakan entitas biologi yang sangat penting untuk dipelajari. Nah, itulah alasannya. Oke, itu adalah sekilas review mengenai teman-teman kemarin. Kita lanjut ke main point dari video ini, yaitu mengenai siklus bagaimana virus memperbanyak diri atau melakukan replikasi. Virus Oke, ada buku. Tadi di situ disebutkan dalam video ada replikasi ya. Tapi ada juga yang bilangnya duplikasi. Ada yang replikasi, ada yang duplikasi. Ada dua penemuan. Jadi, Pak, mana yang benar? Betul semua. Ya, replikasi betul, duplikasi betul. Yang kurang tepat yaitu berkembang. Iya. Oke, lanjut. dapat melakukan replikasi hanya ketika ia berada di dalam sel inang atau host cell. Oke, nah lihat di situ virus katanya hanya mampu mereplikasi atau menduplikasi hanya pada sel inang. Oke, kalau sel inangnya mati, bisa nggak dia bereproduksi? Ada kelompoknya, nah ini kelompoknya ya. Ini berkelompok ya, berkelompok. Silakan nanti selama kegiatan demonstrasi kalian isi. Baik, saya memantau dari sini. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendemonstrasikan ilustrasi virus bakteriofag menginfeksi bakteri E. coli. Virus hanya dapat melakukan replikasi dalam sel inang. Ketika berada di luar sel inang, maka virus akan mengkristalkan dirinya. Cara replikasi virus ada dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik ini sangatlah simpel, dimulai dengan virus menempel pada bakteri. Proses inilah yang disebut sebagai adsorpsi. Oke, jadi teman-teman, ini adalah virus. Virus ini menempel kepada sel inang. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan DNA ke sitoplasma bakteri. Oke, sebelum itu saya mau menanyakan, ini maksudnya apa nih? Galon ini? Jadi ini adalah bakteri E. coli-nya, Pak. Terus di sini bakteriofagnya. Oh, bakteriofag. Ini maksudnya bakteriofag. Iya, Pak. Ini bakteri E. coli. Iya. Baik, terus dia menempel gitu? Iya, menempel, Pak. Oke, lanjut. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan DNA ke sitoplasma bakteri. Proses ini disebut sebagai penetrasi atau injeksi. Jadi teman-teman semua, proses injeksi ini adalah ketika virus mengeluarkan DNA dan masuk ke dalam bakteri E. coli atau sel inangnya. Tahap selanjutnya, saat DNA virus akan mengambil alih DNA sel inang. Untuk apa diambil alih? Untuk membentuk bagian tubuh virus yang baru, yang terdiri dari kepala, selubung, dan ekor. Proses ini dinamakan sintesis. Jadi teman-teman, proses sintesis ini adalah ketika di dalam bakteri E. coli ini terdapat bagian-bagian virus yang belum terbentuk, yaitu ada kepala, terus ada selubung, dan yang terakhir ada ekornya. Tahap selanjutnya, bagian-bagian tubuh tadi akan dirakit menjadi virus yang utuh. Proses perakitan itu disebut sebagai eklipase. Jadi proses eklipasi ini adalah membentuk bagian-bagian tadi menjadi virus-virus yang baru. Sampai 80%. Ya. Baik. Kita pakai yang 96% karena nanti dicampur ya atau ditambahkan dengan H2O2, gliserol dan
Aquades. Nah, jadi kalau tadinya 96% ditambah dia nanti bisa berkurang. Menurut anjuran WHO ya, ini udah sesuai kemarin saya sudah ini yang menugaskan sesuai anjuran WHO ya. Oke. Sekarang sesuai anjuran WHO berapa kadarnya apa? Ya, silakan dibacakan berapa? Untuk alkohol berapa? Alkohol 96%. Alkohol 96%. Dan itu 830 mili. 830 mililiter. Iya. Oke, terus Terus ada H2O2 H2O2 sebesar 0,3%. 0,3%. H2O2-nya yang 0,3%. Terus itunya Volumennya berapa? 42 mili. 42 mili. Ya. Baik, terus Selanjutnya ada gliserol gliserol berapa? 98%. Oh, gliserol yang ini, gliserol yang 98. Iya. Oke, 98% berapa? 15 mili. 15 mili. Baik, terus Ada Aquades. Aquades. Aquades berapa? Sisanya? Ya. Berarti ini. Maka alat-alatnya sulit ditemukan. Tadi saya cari sarung tangan karet ya untuk pilek itu susah sekali carinya. Nah, makanya mohon maaf tidak pakai sarung tangan ya. Kenapa? Karena ini insya Allah aman semuanya ya. Insya Allah aman. Kena dikit-dikit nggak apa-apa. Nah, di sini kita menggunakan gelas ukur ya, gelas ukur ya. Di sini ada gelas kimia ya. Oke. Nah, jadi nanti kita membuat hand sanitizer. Tadi alkohol sebesar berapa? 96%. Enggak. Volumenya 830. Nah, karena di gelas kimia ini tidak tercantum 830, maka 800-nya menggunakan gelas kimia, berarti 30-nya menggunakan apa? Gelas ukur. Oke, nanti tinggal tambahkan di sini, ya. Di sini 800, tinggal 30-nya alkoholnya masukkan di sini lagi, kan? Tuangkan di sini. Jadi 830. Lalu apa lagi? H2O2 42 mililiter. Apakah di sini? Langsung masukin ke sini. Nah, menggunakan gelas ukur. Baik. Terus digunakan? Dituang. Oke. Lanjut. Gliserol. Berapa itu? 15 mili. Baik, 15 mili. Ya, dituangkan lagi ke gelas ukur, lalu tuangkan juga sini. Nah, sisanya menggunakan Aquades. Baik. Sampai ke 1000 mililiter. Baik. Untuk pembuatannya saya kemarin membentuk kelompok ya. Selain tadi kelompok alif untuk mendemo. Jadi di sini ada bahan-bahan yang diperlukan, ada Aquades, lalu ada gliserol, di sini ada alkohol dan H2O2. Alat-alatnya di sini ada gelas ukur, lalu di sini ada gelas kimia dan alademi. Oke, mulai dari yang pertama kita masukkan alkohol sebanyak 830 ml. Minumnya kita pakai gelas ukur. Sebentar. Oh, bentar dulu. Nah, jadi kalau dalam penggunaan gelas ukur, jadi ketika mengukur cairan itu jangan dipegang gini, ya, jangan dipegang.
tapi di apa kan? Ditaruh di permukaan yang rata. Baik, silakan lanjutkan. Lalu Yang kedua ada 22 sebenarnya. Hand sanitizer ini cuma bisa membunuh bakteri. Kalau di kelompok kalian ini bisa membunuh virus juga atau tidak? oke, jadi coba lihat, saya lihat ya. Oke. Nah, ini hand sanitizer yang hasil dari industri. Nah, di sini berdasarkan hasil uji laboratorium terakreditasi terhadap bakteri E. coli. Nah, jadi sebenarnya hand sanitizer itu membunuh virus atau membunuh bakteri sih? Ayo. Bakteri. Lalu kenapa ketika kita pandemi kemarin ya, kok kita suruh pakai hand sanitizer? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas di pekan kemarin pekan kemarin, bahwa virus itu sangat tergantung pada inangnya. Inangnya siapa? Bakteri. Kalau bakterinya mati, virusnya akan bukan mati, kristal ya. Jadi virus tadi kan seperti yang sudah dibahas oleh jadi hand sanitizer itu sebenarnya bukan membunuh virus ya, tapi dia membunuh inang. Jadi ada satu hadis bahwa Rasul mengatakan kurang lebihnya seperti ini ya. Jika mendekati kiamat, mendekati akhir zaman, jika sudah ke akhir zaman, mendekati akhir zaman, itu akan maraknya wabah, ya, akan maraknya wabah. Ya. Kita tadi pelajari bahwa, ya, tadi dan pekan lalu kita pelajari bahwa virus itu tidak bisa dibunuh. Tapi virus dapat bereproduksi dengan cepat. 20 sampai 30 menit. Ingat, kalau dia bisa bereproduksi, dia bisa bermutasi ya, dengan cepat, tapi dia tidak bisa dibunuh, maka dapat dipastikan lama kelamaan ya, dalam jangka waktu yang lama itu virus akan semakin bervariasi jenisnya ya, semakin bervariasi. Penemuan terakhir ada, saya baca di artikel Mangkobai ya, ada di situ disebutnya virus virus zombie ya. Virus zombie ditemukan di daerah es, dataran apa, di iklim yang dingin, di es ya. Entah di situ tidak disebutkan Antartikanya sih, tapi dia karena suhu panas ya, karena global warming ya, es mencair ya. Ketika es mencair ditemukan virus baru ya. Dia sudah tidak mengkristal lagi ya, ditemukan virus baru, katanya itu virus sudah dari jutaan tahun yang lalu. Bisa bayangkan, virus jutaan tahun yang lalu sekarang ada, berarti kan virus nggak mati. Itu baru di satu tempat, belum lagi mungkin di dunia ini banyak sekali tempat. Bisa jadi ya di tempat-tempat lain yang suhunya dingin ya, karena esnya mencair, bisa jadi ditemukan virus baru. Maka tidak ada keraguan apa yang dikatakan Rasulullah ya, bahwa ketika mendekati akhir zaman, mendekati kiamat,
maka wabah akan semakin banyak. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai pencegahan, ya, atau menghambat virus dalam bereproduksi. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai vaksin. Apa sih itu vaksin? Ya. Dari apa itu vaksin? Bagaimana cara penggunaan vaksin? Ya. Kemarin ketika pandemi kita sudah vaksin, mungkin ya. Ada yang vaksin 1, ada yang vaksin 2, ada yang booster, ada yang mungkin ada yang belum divaksin. Ada yang di sini yang belum divaksin? Nggak ada. Oke. Nah, pernah di sekolah ini mengadakan vaksin ya. Vaksin 1 dan vaksin 2. Baik. Nanti selanjutnya kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu vaksin, bagaimana vaksin itu digunakan, dan dari apa sih vaksin itu. Ya, kita akan bahas di pekan depan. Terima kasih. Mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi amal soleh kita. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.